Dalam berbagai macam profesi atau pekerjaan seorang percaya, pada dasarnya orang percaya dipanggil menjadi para pelayan Tuhan. Tujuannya adalah jelas, yaitu bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dipercaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat berbagai macam profesi atau pekerjaan yang dilakukan, satu pengabdian kita yaitu hanya kepada Tuhan. Namun untuk itu perlu adanya pemilihan. Dan cara Tuhan memilih berbeda dengan manusia memilih orang lain untuk melayani. Seringkali kita memilih seseorang karena mungkin dari sisi keterkenalannya. Dia terkenal seorang yang punya banyak harta, atau terkenal karena dia memang punya banyak talenta, atau mungkin terkenal juga karena dia adalah tokoh yang dikagumi atau digemari oleh banyak orang. Dan masih banyak faktor-faktor keterkenalan yang seringkali dipertimbangkan untuk kita memilih seseorang yang dianggap qualified untuk menjadi sosok yang mengabdi kepada Tuhan. Namun Tuhan sendiri mempunyai kriteria yang berbeda dengan manusia. Kriteria Tuhan bukan semata apa yang tampak luar, sebagaimana Tuhan ketika memilih Daud untuk menjadi raja. Tuhan melihat hati dan bukan melihat apa yang tampak di luar. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Kali ini masih dari bagian yang sama seperti kemarin, yaitu peristiwa pengangkatan Matias menjadi pengganti Yudas Iskariot. Kalau kemarin dibahas tentang ada pengajaran yang disampaikan oleh Petrus tentang hakal dama, tanah darah yang merupakan tanah pembelian hasil kejahatan Yudas, dan menjadi peringatan buat setiap orang yang memahami kisah itu, maka ada pesan kedua yang tercantum yang menjadi inspirasi dari kisah pengangkatan Matias pengganti Yudas. Ayat yang akan dibacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 24 sampai 26. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Pada waktu itu ketika pemilihan Matias memang dilakukan sebuah cara yang unik, berbeda dengan bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 murid pertamanya dulu. Kali ini karena Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka, pemilihan dipandu oleh Petrus. Dan pemilihan ini tentu saja bukan sekedar asal pilih, tetapi dengan pertimbangan yang jelas dan dengan doa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa mereka semua yang hadir waktu itu sekitar 120 orang berdoa yang sama dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau mengenal hati semua orang. Tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih untuk menerima jabatan pelayanan." Penegasan tentang satu keyakinan bahwa Tuhan mengenal hati semua orang ini menjadi dasar pemilihan yang manusia bisa lakukan kepada sesamanya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang lebih lagi efektif untuk kerajaan Allah di dalam bekerja memuliakan nama Tuhan lewat segala karya, profesi, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Dan kriteria yang Tuhan kenakan adalah, sekali lagi di dalam ayat ini dikatakan tentang Tuhan mengenal hati. Tuhan justru tidak memakai kriteria orang yang dikenal oleh sesamanya. Bukan pakai kategori keterkenalan seseorang, famous, karena dia memang dipandang orang atau hidupnya terpandang di tengah-tengah masyarakat. Bukan itulah sebenarnya menjadi kriteria utama Tuhan. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Karena itu dengan panduan Tuhan yang mengenal hati manusia, maka semua murid waktu itu berdoa demikian, memohon agar Tuhan yang mengenal hati semua orang itulah
yang memilih dan menentukan siapa yang pantas untuk melayani. Dan akhirnya memang dibuang undi dan memang pilihan jatuh kepada Matias. Tetapi pemilihan dengan membuang undi ini bukan bicara soal tata cara buang undinya. Tapi Tuhan bekerja lewat pemilihan itu untuk akhirnya pilihan jatuh kepada Matias. Juga bukan karena pilihan satu orang yang lainnya selain Matias itu tidak baik. Tetapi justru di dalam hal ini kita menemukan dua prinsip. Pertama, Tuhan mengenal Matias. Dan kedua, Tuhan memperkenan Matias untuk menjadi bagian dari 12 rasul yang akan pergi ke seluruh dunia melayani banyak orang untuk mengenal siapa Tuhan. Dasar pengenalan dan perkenanan Tuhan, inilah dua dasar yang penting untuk dijadikan patokan dan acuan seseorang terpilih menjadi hamba yang berkenan. Pengenalan Tuhan ini berkaitan juga dengan bagaimana Tuhan mengenal seseorang, bukan sekedar apa yang tampak luar, tetapi karena orang itu disebut dikenal Tuhan karena ia melakukan kehendak Tuhan. Bukankah di dalam Matius pasal 7 juga dikatakan ada sebutan Tuhan tidak mengenal orang-orang yang berseru-seru menyebut Tuhan. Tuhan tidak mengenal mereka. Tetapi mereka yang masuk dalam kerajaan Allah dikatakan yang Tuhan kenal adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Inilah kriteria pengenalan Tuhan. Tuhan mengenal orang-orang yang justru melakukan kehendak-Nya. Dan ini yang menjadi kriteria yang dikenakan kepada Matias sehingga dialah yang terpilih walaupun lewat cara undi. Dan yang kedua adalah faktor perkenanan. Kalau Tuhan sudah mengenal, belum tentu siapa yang Dia kenal itu Dia perkenankan untuk satu tugas khusus di dalam melayani. Tuhan memperkenankan berarti Tuhan menyetujui. Tuhan memperkenankan berarti orang itu juga punya hati yang setuju dengan Tuhan. Inilah faktor perkenanan yang kedua itu, yaitu bahwa perkenanan itu berkaitan dengan hati yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga memperkenankan orang itu bukan sekedar memakainya menjadi hamba, tetapi memperkenankannya berarti yang Tuhan lihat secara keseutuhan dari pribadi pelayan itu. Dua hal ini adalah dua faktor yang harus kita jadikan sebagai alat refleksi diri di dalam kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saya cukup dikenal oleh Tuhan karena melakukan kehendak-Nya? Dan apakah saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melakukan tugas mulia sepanjang kehidupan saya memuliakan nama Tuhan? Dua hal ini patut kita pertanyakan kepada diri kita. Apakah saya mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan? Mengenal berarti saya terus mau berhubungan dengannya. Dikenal berarti saya melakukan kehendak-Nya. Tanyakanlah itu kepada diri kita masing-masing. Dan yang kedua, apakah saya diperkenankan oleh Tuhan? Berarti punya kesetujuan antara hati saya dengan hati Tuhan. Perkenanan di mana ada kesetujuan antara hati kita dengan hati Tuhan, ada satu tujuan yang sedang diarahkan bersama-sama, yang sedang dituju bersama-sama, yang menyebabkan akhirnya kesetujuan itu membuat seseorang bisa hidup berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Periksalah diri kita hari ini di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan yang melanda. Apakah kita pribadi yang dikenal dan mengenal Tuhan? Dan apakah hidup kita diperkenankan oleh-Nya? Bangunlah terus persekutuan yang dekat dengan Tuhan, karena lewat itulah terjadi pribadi yang mengenal dan dikenal itu. Dan makin kita mengenal Tuhan, makin kita juga dikenali karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita inginkan. Dan begitu juga diperkenannya kita adalah karena hati kita setuju dan berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Selamat dikenal dan diperkenankannya, jadilah hambanya yang setia. Amin.